Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Selamat pagi para pemirsa setia. Assalamualaikum Nusantara dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya bagi kita semua. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di pagi hari ini ada satu untayan kata hikmah yang pantas kita berikan atensi yang besar, yaitu satu perkataan yang disampaikan oleh Imam Ali Zainal Abidin, cucu daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang patut kita berikan atensi yang besar agar memotivasi diri kita untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak pantas. Karena pada hakikatnya seluruh perbuatan perkataan yang kita lakukan di muka bumi ini hakikatnya akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura iqra kitabak kafa bi nafsikal yaum. Nanti ketika sudah dibangkitkan seluruh manusia oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada satu tempat yang tidak ditentukan, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan buku catatan-catatan amal perbuatan seseorang. Ketika sudah diterima buku itu, Allah mengatakan ikra kitabak kafa bi nafsikal yaum. Bacalah buku itu, cukuplah pada hari itu kau dihisap dengan catatan-catatan amal-amalmu itu. Sehingga ada yang mengatakan ya wailatana mali hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Alangkah celakanya, seluruh perbuatan yang dilakukan semuanya tercatat di situ. Jangankan dosa-dosa besar yang dilakukan seseorang dan diketahui oleh orang lain, bahkan dosa yang kecil saja, yang hanya dia merasa dia sendiri yang tahu, tidak ada yang mengetahuinya, semuanya tercatat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan akan diminta pertanggungjawaban kepada dirinya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang disampaikan oleh Imam Ali Zainal Abidin itu? Beliau mengatakan, innallaha ta'ala khobba'a salasan fi salasin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menyembunyikan tiga hal kepada tiga hal lainnya. Yang pertama, khobba'a ridhahu fi ta'ati. Allah subhanahu wa ta'ala menyembunyikan keridhaannya pada setiap ketaatan yang dilakukan oleh hambanya. Oleh karena itu, jangan pernah sepelekan, jangan pernah mengecilkan dari setiap amal kebaikan yang kita lakukan di muka bumi ini. Karena sesungguhnya bisa jadi amal kecil yang kita lakukan dan kita anggap sepele, justru bisa mengundang daripada keridhaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu kita sering sekali di dalam kehidupan di dunia ini menganggap sepele dari setiap amal kebaikan yang kita lakukan. Padahal bisa jadi amal itulah yang menghantarkan seseorang untuk bisa menggapai daripada surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang sahih diceritakan, ada sosok seorang pemuda yang ketika dia berjalan pada satu perjalanan, dia merasakan kehausan yang luar biasa. Maka pada saat dia haus, dia melihat ada sebuah sumur. Fanazala fiha. Kemudian dia turun ke dalam sumur tersebut untuk meminum air sepuas-puasnya. Maka ketika sudah selesai minum, dia naik ke atas sumur, dia lihat ada seekor anjing yang menjulurkan lidahnya ke tanah karena merasakan kehausan yang luar biasa. Maka pemuda tadi melihat anjing itu iba. Ada rasa kasihan di dalam hati dirinya, sehingga dia memutuskan kembali untuk turun ke dalam sumur tersebut dan mengambilkan air dengan menggunakan sepatunya. Famalahu fauma'an summa amsakahu bifammihi summa raqyal qalb fasyakarallah faghfarallah. Dengan susah payah dia gigit sepatu itu dengan kedua lidahnya, dengan kedua bibirnya, lalu naik ke atas,
lalu dia berikan minum kepada anjing yang kehausan itu. Fasyakarallah faghfarolah, maka berterima kasihlah Allah. Seiring dengan terima kasih anjing tersebut, maka dosa orang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan orang tersebut dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran kebaikannya itu. Ini saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anjing yang di mata sebagian manusia adalah hewan yang hina. Hewan yang apabila lewat di hadapan seseorang di depan rumah diusir, bahkan dilempari dengan sesuatu yang membahayakan dirinya. Anjing yang begitu hina namanya ketika seseorang membenci kepada orang lain dan ingin mengutarakan rasa marahnya, mengucapkan nama anjing itu sendiri. Begitu hinanya nama anjing di sebagian manusia. Tapi kalau ada seseorang yang melihat seekor anjing dalam keadaan kesusahan, seperti kasus ini, merasakan kehausan, ada sosok manusia yang ikhlas ingin menolong anjing tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan membeli ganjaran yang luar biasa berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang memberi minum anjing sehingga dia bisa selamat dari kematian. Kalau kita analogikan dan kita bayangkan bagaimana kalau yang dia berikan minum adalah sosoknya adalah anak-anak yatim piatu. Yang dia beri makan adalah anak-anak fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan uluran tangannya, maka pahalanya jauh lebih besar daripada pahala orang yang memberikan minum kepada seekor anjing tersebut. Oleh karena itu diingatkan kita oleh Imam Ali Zainal Abidin, jangan pernah sekali-kali kau melupakan jangan pernah kau menyepelekan dari setiap amal apapun yang kau lakukan di muka bumi ini. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ulama mengatakan ibadah itu terbagi menjadi 3. Ada ibadah yang modalnya besar, membutuhkan fisik yang prima, ganjarannya besar. Ada yang ibadah modalnya ringan, tidak membutuhkan fisik yang kuat, ganjarannya besar. Ada lagi orang yang modalnya ringan, tidak membutuhkan fisik yang berat, tapi juga mendapatkan pahala yang besar. Kalau kita suruh pilih, kita pilih yang mana? Rata-rata memilih yang ketiga, yaitu apa? Beliau memilih yang modalnya ringan, tidak berat, dan ganjarannya besar. Apa yang ketiga itu? Yang modalnya berat, butuh fisik yang kuat, pahalanya besar, itu ibadah haji. Ini ibadah yang super berat. Hartanya harus keluar. Untuk mendapatkan porsi haji tidak kurang 25 juta seseorang untuk dapat nomor haji. Nanti ketika sudah datang waktunya harus melunasi dan mempersiapkan berbagai macam persiapannya. Ketika sudah berangkat di tanah suci butuh stamina yang kuat untuk melakukan amal ibadah. Sehingga lelahnya, capeknya itu ketika mendapatkan predikat haji yang mabrur, maka orang tersebut mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Modalnya berat, butuh tenaga yang kuat, tapi ganjarannya luar biasa besar.